Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik anak ustazah, sebelum kita memasuki video yang kedua, Ustazah mau menyapa anak Ustazah. Semoga dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum kita memasuki video yang kedua, Ustazah mau memberikan nasihat kepada antum. Di mana dalam sebuah hadis, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seseorang kaum muslimin yang baik adalah kaum muslimin yang selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Hadis ini mengingatkan kita kembali untuk menjaga lisan kita maupun perbuatan kita. Karena calon penghuni surga adalah orang-orang yang bisa menjaga lisan dan perbuatannya. Contohnya seperti ini, anak ustazah dalam berkata masih berbohong, baik itu kepada kedua orang tuanya, guru-gurunya, serta orang lain, orang yang terdekat dengan kita. Yang kedua, mengejek temannya. Nah, itu salah satu ciri yang harus kita hindarkan. Yang ketiga, mengambil hak milik orang lain tanpa seizinnya. Nah, jadi dalam hadis ini mengingatkan kita kembali untuk menjadi orang yang baik, yang mana calon penghuni surga adalah untuk orang yang baik. Nah, sekian dari nasihat Ustazah hari ini. Selamat menyaksikan videonya. Jumpa lagi dengan Ustazah Desi dalam pembelajaran IPA. Nah, kali ini Ustazah akan menyampaikan video yang kedua, yaitu mengenai sistem reproduksi pada hewan. Nah, kemarin Ustazah sudah menjelaskan sistem reproduksi pada tumbuhan, yang mana pada tumbuhan itu dia terbagi menjadi dua, baik secara vegetatif maupun secara generatif. Pada hewan juga seperti itu, ada yang secara vegetatif, secara tak kawin, dan secara generatif, secara kawin. Nah, kali ini Ustazah akan membahas terlebih dahulu secara vegetatif. Yang mana vegetatif di sini yaitu perkembangbiakan secara tak kawin. Ada 3. Yang pertama, secara fragmentasi. Yang kedua, secara pertunasan. Dan yang ketiga, secara partogenesis. Nah, kali ini Ustazah akan membahas yang pertama, yaitu fragmentasi. Istilah dari fragmentasi adalah bagian-bagian. Nah, apa itu bagian-bagian? Bagian-bagian di sini maksudnya dia akan membentuk individu baru atau disebut juga dengan pembelahan diri. Nah, contoh hewannya adalah cacing planaria. Baik, anak ustazah, mohon diperhatikan gambarnya. Ini adalah contoh cacing planaria, yang mana cacing planaria ini dia akan membelah diri, membentuk individu baru. Contohnya begini, bagian kepala, badan, dan ekornya dia akan membelah menjadi individu baru. Nah, itu contohnya. Yang kedua, yaitu secara pertunasan. Pertunasan ini ada 2 fase. Yang pertama secara folit, dan yang kedua medusa. Nah, bagaimana prosesnya? Folit ini dia akan menempel pada suatu tempat dan akan membentuk tunas. Nah, ketika tunas ini dia akan berkembang biak menjadi medusa. Nah, medusa ini yang akan melepaskan diri nantinya pada tempat tersebut dan akan berkembang biak menjadi individu baru. Contoh hewannya adalah
ubur-ubur, hidra, dan obelia. Yang ketiga yaitu secara partegonesis. Nah, yang mana partogenesis ini dia hanya satu, yaitu pada sel kelamin betina yang menghasilkan individu baru. Nah, contohnya hewannya yaitu lebah. Lebah ini yang berproduksi nantinya yaitu sel kelamin betina. Dia akan menghasilkan sel kelamin jantan atau individu jantan. Oke, yang kedua kita akan masuk mengenai reproduksi secara generatif atau secara kawin. Nah, kemarin Ustazah sudah menjelaskan juga tumbuhan juga memiliki sistem perkembangbiakan secara generatif. Kali ini pada hewan, hampir semua hewan, baik itu polivera sampai ke vertebrata, pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina sehingga terjadi pembuahan atau yang disebut dengan fertilisasi yang akan menghasilkan individu baru. Tujuan dari perkembangbiakan ini adalah untuk melestarikan perkembangbiakannya. Nah, jadi mungkin kali ini materi yang saya sampaikan cukup. Mudah-mudahan anak ustazah paham apa yang saya sampaikan. Dan jangan lupa, jika anak ustazah belum paham, mohon diulangi lagi video ini. Nah, semoga apa yang saya sampaikan antum bisa paham dan catat di buku catatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.